Haleluya. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh lagi ada di dalam rumah Tuhan, sekalipun di masa-masa masih pandemi yang ada di tempat kita, yang ada di Indonesia saat ini, tidak membuat kita untuk melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengaruniakan kita semua kekuatan, kesehatan, bahkan kerinduan hati kita untuk senantiasa selalu bersekutu di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini memang kita harus banyak merenung ya saudara-saudaraku. Banyak merenung, bukan saja merenung mengingat kebaikan Tuhan, tapi merenung di sini adalah bagaimana nanti kelak hidup kita di hari ke depan. Karena kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini adalah kehidupan yang hanya sementara, saudara-saudaraku. Ya, bukan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Alkitab menulis langit dan bumi akan berlalu, ya, tapi firman Tuhan tetap akan tinggal untuk selama-lamanya. Artinya, saudara-saudaraku, mendorong saya dan saudara untuk mengajak kita semua untuk menomorsatukan, mengutamakan firman Tuhan yang adalah Yesus Kristus sendiri dalam hidup ini. Ya, saudara-saudara, hari ini di tanggal 14 Juni tahun 2020, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari tempat ini dengan judul atau temanya, Jangan Keraskan Hati. Ya, ayat pembacaan firman Tuhannya diambil dalam kitab Ibrani 3. Kita sama-sama buka kitab Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 15 dan Ibrani 4 ayat 7. Saya menunggu saudara yang ada di tempat ini untuk membuka kitab Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 15. Bagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang melihat, menonton dan mendengarkan khotbah firman Tuhan ini, saudara di rumah juga berkesempatan untuk membuka firman Tuhan yang ada di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 15 dan Ibrani 4 ayat 7. Saya akan baca bergiliran ya, maksud saya kita akan baca bergantian. Binasa karena murtad, ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat 15 kita baca sama-sama, 2-3. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat 7 dari pasal 4, 1, 2, 3. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Hari ini saya ambil judul janganlah keraskan hati ya.
Ada 3 ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Nah, saudara perhatikan ya, ayat firman Tuhan pada hari ini, kita mencoba ya melihat lagi bagaimana perjalanan umat pilihan Tuhan di masa lalu yang ditulis dalam kitab Ibrani ini, saudara-saudaraku. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, dan kita baca dalam kebenaran firman Tuhan itu, saudaraku, dalam kitab Keluaran, bahwa banyak di antara mereka yang mati binasa. Nah, saudara-saudara, salah satu yang membuat mereka mengalami nasib seperti kematian seperti begitu adalah kekerasan hati mereka. Di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, dalam terjemahan yang lain, saudara-saudaraku, janganlah keraskan hatimu. Itu dikatakan keras kepala, saudara-saudaraku. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih, saudara-saudara yang menonton video khotbah ini, kita mau belajar bagaimana sebagai umat pilihan Tuhan ya menghadapi kehidupan keadaan seperti sekarang ini, dan untuk menanti waktu-waktu di mana kita akan meninggalkan dunia ini, bahwa satu hal yang juga tidak boleh kita abaikan dan boleh kita lupakan dan kita kita lakukan, yaitu kekerasan hati atau dikatakan keras kepala, saudara-saudaraku. Nah, ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, ada satu nasihat di sana yang luar biasa, bahwa orang-orang umat pilihan Tuhan pada masa lalu itu, saudara-saudara, mereka mati di padang gurun, mati dalam kebinasaan. Kenapa? Karena mereka memberontak melawan Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan. Banyak dari mereka yang keras kepala, yang mengeraskan hati. Nah, perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku. Saya baca buat kita semua ya, di dalam ayat ke-7, ayat 8 dan 9. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, kita, saudaraku, artinya kita ini masih punya peluang, kesempatan, dan punya selalu kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Jika kita mendengar suara Tuhan, ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, acuan Tuhan mengingatkan saya dan saudara, dalam kita mendisiplinkan diri kita, dalam kita mengikuti kehidupan di dalam dunia ini, saudara-saudaraku, kita diingatkan Tuhan untuk belajar kepada nenek moyang bangsa Israel di zaman dulu. Perhatikan ayat 9. Ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencobai siapa? Mencobai aku. Aku di sini Allah, dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ini bangsa yang tegar tengkuk, saudaraku, kata firman Tuhan. Bangsa yang keras kepala, yang melawan Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya sekarang ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Minggu lalu saya menyampaikan khotbah tentang satu dengan Kristus, bersatu, satu unity dengan Tuhan. Artinya kita yang mengikuti irama Tuhan, kita yang mengikuti jalan Tuhan, kita yang mengikuti kemauan Tuhan di sini. Bukan Tuhan yang mengikuti kemauan kita. Nah, kalau umat Israel ini, nenek moyang umat Israel di masa lalu ini, mereka maunya Tuhan yang mengikut mereka. Sehingga ada kalimat di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku. Padahal, saudara-saudaraku, selama 40 tahun lamanya, Tuhan dengan penuh kebaikannya, dengan penuh kasihnya, menunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa kepada umat Israel. Kalau saudara mau baca dalam kitab Keluaran, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi mereka. Kisah yang luar biasa. Pasti saudara tahu ya, Musa dipakai Tuhan untuk membelah Laut Merah. Terbelah laut itu. Tidak ada, saudaraku, dalam sejarah dunia ini, jangankan laut,
Membelah air dalam kamar mandi aja kita tidak mungkin bisa, saudara-saudaraku. Ya kan? Itu di depan mata mereka. Waktu di padang gurun, tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, menerangi, menuntun langkah mereka. Di padang gurun, saudara-saudaraku. Saya coba membayangkan, saya belum pernah ada di sana. Waktu malam hari katanya dingin sekali dan gelap. Tapi ada tiang api daripada Tuhan. Soal makan dan minum, Tuhan pelihara hidup mereka. Setiap hari Tuhan kirim mana dari sorga. Ada yang banyak yang suka menyebut itu vitamin dari sorga. Sehingga Tuhan mengaruniakan mereka kecerdasan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, kita melihat dalam kitab Ibrani ini, catatan sejarah menuliskan bahwa mereka mati di padang gurun. Saudara, kenapa? Ini yang saya angkat pada hari ini. Kekerasan hati. Saya percaya saudara yang datang ke tempat ini dan mendengar firman Tuhan ini, bahkan saya pun dididik Tuhan, diajar oleh Tuhan untuk tidak boleh mengeraskan hati kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Betul, saudara-saudaraku. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada manfaat sedikit pun kalau kita coba melawan Tuhan. Kenapa? Kita ini cuma ciptaan Tuhan. Kita ini cuma ciptaan Tuhan, dibentuk dari debu tanah. Iya, saudara-saudaraku. Lebih baik kita hidup mengabdi kepada Tuhan, sayangi Tuhan, cintai Tuhan, dan kasih sesamamu manusia. Haleluya, saudara-saudara. Saya akan masih tetap terus lagi. Perhatikan, saudara-saudara. Hari ini ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada kita semua dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, saya minta tolong bacakan Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12. Ya. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Silakan dulu, Bapak. Terima kasih, saudaraku. Saudara, garis bawahi ada kata-kata yang perlu kita lihat di sini, yaitu hati jahat, hati yang tidak percaya, dan murtad. Nah, dari 3 kata kalimat ini, saudara, saya coba melihatnya bahwa salah satu yang perlu kita harus tahu, saudaraku, dalam keadaan apapun kehidupan kita, situasi apapun yang kita alami, di masa sulit seperti sekarang ini pun, saudara tetap harus selalu mempercayai Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Jadi yang pertama, tetap selalu mempercayai Tuhan sekalipun di masa sulit. Kalau kita baca firman Tuhan, bagi kita semua, saudara, buat saya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu orang yang hatinya jahat. Dia tidak percaya akan kebaikan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Iya, saudara-saudara. Kenapa saya bilang hatinya jahat? Karena dia tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Tuhan sudah ciptakan dia. Itulah sebabnya hari ini, saudara-saudaraku, kita mau tetap selalu mempercayai Tuhan, sekalipun di masa-masa yang sulit. Amin. Tetap percaya. Nah, kita buka sebentar dalam Mazmur 23. Dalam perjanjian lama saya coba melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, saudara-saudaraku. Mazmur 23 ayat yang keempat. Tolong Oma bacakan lagi. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab Engkau besertaku, pada gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Saudara, kita baca firman Tuhan ini pasti sudah pernah saudara baca, sering baca, ya kan? Sebagai ayat yang memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Kita mungkin pernah situasi berjalan dalam lembah kekelaman, ya kan? Seperti mungkin orang-orang Israel pada masa lalu berjalan di padang gurun. Tapi firman Tuhan berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa, saudaraku?
sebab Engkau besertaku. Allah Immanuel, Amin. gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya coba kaitkan kembali dengan kitab Ibrani tadi, saudara-saudaraku, yang tadi kita baca tadi, Ibrani pasal 3 ayat 12 tadi. Saudara, daripada kita punya hati jahat, tidak percaya kepada Tuhan, kita mengambil keputusan untuk murtad, tinggalkan Tuhan, lebih baik kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Tuhan menyertai saya dan saudara. Saudara perhatikan. Yang pertama, yang saya bagikan pada hari ini buat kita semua, dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Ibrani. Yang pertama, tetaplah selalu mempercayai Tuhan, sekalipun di masa-masa sulit. Haleluya, saudaraku. Hari ini mungkin kita berjalan dalam lembah kekelaman. Besok kita tidak mau tahu lagi kita berjalan dalam keadaan kondisi apa. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Amin, saudaraku. Jangan punya hati yang jahat. Jangan punya hati yang curiga dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang pahit dalam hidup ini, yang tidak mengenakkan kita, mungkin yang menyakitkan kita, memukul kita, saya percaya pasti ada maksud yang baik di balik itu semua. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan buat saya dan saudara. Amen. Sekalipun kita masih banyak pelanggaran mungkin dalam hidup ini, masih banyak kekeliruan dalam hidup ini, saya mendorong kita semua, termasuk pribadi saya, untuk kita bertobat, saudaraku. Amin. Memperbarui hati dan pikiran kita setiap hari. Itu yang dibilang oleh Paulus dalam kitab Roma, metanoia, memperbarui hati dan pikiran kita, supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Bukan Tuhan yang ikut kita yang ikut Tuhan, saudara-saudara. Amin. Kita kan bukan orang Kristen baru, saudara-saudaraku. Ya, mungkin ada yang sejak lahir sudah jadi orang Kristen. Tetapi bagaimana sekarang kita mengalami Tuhan hari-hari ini, saudara-saudaraku. Amin. Iya. Kita tidak tahu kapan pasti pandemi ini berakhir total di Indonesia khususnya. Tidak tahu kita. Tetapi yang kita bisa lakukan, kita mengikuti aturan anjuran pemerintah. Dan yang paling pokok, kita tetap selalu memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Iya. Itu yang pertama. Tetap selalu percaya Tuhan, sekalipun di masa-masa yang sulit. Yang kedua, saudara-saudaraku. Yang kedua, di dalam kitab Ibrani tadi, saudara-saudara, ada satu hal yang indah. Saya baca buat kita semua. Perhatikan Ibrani 3 ayat 13. Perhatikan Ibrani 3 ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan apa, saudaraku? Hari ini. Hari ini ada tanda kutip di sana. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena apa? Tipu daya dosa. Saudara, yang kedua adalah dari pembacaan firman Tuhan ini, mari saudara-saudaraku, kita mau saling menasehati satu sama lain. Saling menasehati satu sama lain. Karena ada ungkapan kata hari ini. Jadi hari ini, saat ini, kita mau saling menasehati, mengingatkan, supaya apa? Kita tidak punya hati jahat, tidak boleh curiga kepada Tuhan. Kita harus punya saling kekuatan di dalam hidup ini, saling menasihati satu sama lain, saudara-saudara. Saudara, berapa kali saya pernah katakan kepada saudara lewat pembacaan firman Tuhan di waktu-waktu yang lalu, ya. Mari saudara-saudaraku, waktu ini adalah hari ini. Besok kan kita nggak tahu, ya. Saudara, oma kita, Tuhan masih mempertemukan lagi, kita nggak pernah tahu, saudara-saudara. Iya, kita nggak pernah tahu. Karena kematian itu rahasia Tuhan. Iya, hari-hari ini saya juga suka ngomong sama Ibu Gembala dan ada beberapa teman. Usia kita semakin bertambah. Artinya kita harus hidup mawas diri, waspada. Karena suatu saat memang kita akan pergi meninggalkan dunia ini, saudara-saudara. Jadi, mari kita saling menasihati satu sama lain. Kita waspada. Ya, kita saling menasihati.
bukan saling menghakimi, bukan saling membenci, bukan saling menghina, tapi saling menasehati di dalam kasih Tuhan. Amen. Haleluya saudaraku, itulah yang paling indah. Saya tahu saudara-saudaraku, saya pun bergelut dengan hal begini, bergumul. Ya, sulit rasanya kita untuk berdamai dengan semua orang. Ada orang yang tidak suka kepada kita, ya. Tapi mari kita membereskan diri kita dulu. Kita mau berdamai dulu dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, saudara. Sehingga nanti kelak kalau kita menutup mata, segala hal-hal itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Sehingga kita mempunyai satu kelegaan dalam hidup ini, saudara-saudara. Jangan keraskan hatimu. Jangan, saudara-saudaraku. Kalau kita salah kepada seseorang, belajar untuk meminta maaf. Iya. Tidak perlu kita malu, saudara-saudaraku. Kita tidak akan terhina dengan kita meminta maaf duluan. Kalau memang kita bersalah. Bahkan mungkin kalaupun kita tidak bersalah, kita mencoba membuka perdamaian dengan orang lain. Ya, saudara-saudaraku, ini yang hari-hari ini mungkin kita alami dalam hidup ini. Ya, karena kita waktu mati nanti, kita tidak bawa apa-apa dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Harta kita tinggalkan, ya, keluarga kita tinggalkan, semua tidak ada yang kita bawa dalam hidup ini, saudaraku. Maka itu, kalau hari ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kesehatan, berkat uang, jasmani, nikmatilah dan berbagilah dengan sesamamu manusia. Amin. Karena itulah yang membuat hidup kita tuh jadi bersemangat hari-hari ini, saudara-saudara. Haleluya. Itu yang kedua, ya. Jangan buka hati untuk kejahatan dan saling menasehati. Nah, saudara, yang ketiga. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga ini, saudaraku, saya akan bawa saudara untuk kembali kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat di dalam ayat yang ketiga. Saya minta Oma tolong bacakan Ibrani 4, Ibrani pasal 4 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 4 ayat yang ketiga. Iya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Lanjut ayat ke-6-nya tolong. Ayat 6. Ayat ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Amin, saudara. Saudara, ini bukti sudah jelas, ya. Ada orang-orang yang masa lalu dan orang-orang di masa kini dan nanti selanjutnya akan masuk ke satu tempat perhentian. Di mana tempat perhentian itu tempat di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Tetapi kabar yang tidak baiknya adalah orang-orang yang tidak taat di dalam Tuhan tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian itu. Saudara, dijauhkan Tuhan. Saya dan saudara dan orang yang kita kasih, kita pasti masuk ke tempat perhentian Tuhan. Amin. Kita baca, saudaraku. Ayat firman Tuhan ini sebetulnya keras, saudaraku. Harus membuat kita ini benar-benar merenung bahwa ada orang yang tidak akan masuk ke tempat perhentian. Saya ulangi lagi ayat ke-6, ya. Jadi sudah jelas ayat ke-6 bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, kita baca, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, untuk membandingkan ayat firman Tuhan ini, saudara, mari saya ajak kita semua untuk buka Injil Markus. Kita buka Injil Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat 31. Buat buka baik, sudah dapat. Saya minta sekali lagi Oma tolong bacakan Markus 10. Kalau sudah dapat, Oma tolong bacakan, ya. Markus 10 ayat 31. Sudah dapat? Kita tunggu, ya. Markus 10 ayat 31.
Iya itu. Ayat 31-nya. Markus 10 ayat 31. Oma tolong baca. Markus 10 ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, saudara, itu yang saya tadi bilang juga, saudaraku. Bukan soal berapa lama kita jadi orang Kristen, orang percaya, tapi bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan ini jelas, walaupun ini konteksnya tentang upah mengikuti Yesus. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, kalau kita kembali kepada Ibrani tadi, di pasal keempat ayat ke-6 tadi, ada orang yang masuk ke tempat perhentian. Tetapi ada orang-orang yang lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kalau yang pertama tetap selalu mempercayai Tuhan sekalipun di masa sulit. Yang kedua, jangan buka hati untuk kejahatan, tapi lebih baik kita saling menasihati. Yang ketiga, ada tempat perhentian bagi orang yang setia sampai akhir bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Itulah sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul tadi, binasa karena murtad. Saudara, arahkanlah pandangmu kepada upah di dalam Kristus. Markus 10 ayat 31 tadi bicara tentang bagaimana orang-orang percaya, pengikut Kristus, murid-murid Yesus akan menerima upah di dalam Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara-saudaraku, jangan keraskan hatimu, jangan jadi pemberontak, jangan melawan perintah firman Tuhan. Jangan, saudara-saudaraku. Saya sedih, saudara-saudara, kalau kita masih saja sibuk dengan hal yang sudah tidak penting lagi dalam hidup ini. Mari, saya ingin kita semua membangun hati kita kepada Tuhan, ya, menata kembali sebelum semuanya itu terlambat, saudara-saudara. Ya, tadi saya katakan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, saudara-saudaraku. Tapi yang jelas kehidupan kita pasti akan berakhir. Pasti ada hari inilah kesempatan bagi saya untuk bertobat, untuk saudara juga bertobat. Kesempatannya hari ini. Itulah sebabnya dikasih tanda kutip hari ini. Karena memang kita nggak tahu hari esok kita masih hidup atau tidak. Iya. Jadi arahkanlah pandangmu kepada Tuhan. Ya, saudara mulai sibuk mengurus keluarga, aktivitas kerja. Tapi tolong saudara-saudaraku, jangan keraskan hatimu. Jangan melawan aturan Tuhan. Ya, kalau aturan Tuhan saja sudah kita bisa lawan, apalagi cuma aturan pemerintah. Sebagai contoh misalnya. Maka itu saudara-saudaraku, kalau kita rindu, kita masuk ke tempat perhentian seperti kata firman Tuhan ini, ada hari perhentian, maka belajar untuk taat di dalam Tuhan. Amin. Catatan dalam Injil Markus tadi, saudara, ada orang yang terdahulu, dia akan menjadi terakhir. Tapi ada orang yang terdahulu, terakhir, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi saya mau katakan kepada saudara, bukan soal sudah berapa lama saudara jadi Kristen, tapi bagaimana hidup kita sekarang ini tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin kebanyakan dari kita Kristen keturunan, artinya dari lahir sudah Kristen, karena orang tua kita Kristen. Tetapi dalam perjalanan hidup ini kita harus menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup ini, saudara-saudara, sehingga kita punya hati yang tidak jahat. Kalau orang yang mengalami Tuhan, hatinya pasti tidak jahat, saudara-saudaraku. Pasti. Gak mungkin dia ada iri hati, gak mungkin dia ada tamak dan serakah, gak mungkin itu. Kalau dia betul-betul mengalami Tuhan dalam hidup ini. Iya. Dia tidak datang ke gereja karena formalitas atau karena kewajiban. Dia datang ke gereja karena dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Pun sekalipun tidak datang ke gereja, di rumah pun tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Itu saudara-saudara. Jadi hari ini milikilah pandangan kepada Kristus. Ya, jangan keraskan hati kita, saudara-saudaraku. Sudah cukup jadi contoh umat Israel di masa lalu. Binasa, mengerikan, saudara-saudaraku. Mereka mati binasa di padang gurun. Tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan pada waktu itu.
Hari-hari ini kita sedang menuju tanah surgawi. Amin. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, surga yang kekal. Kita mulai lagi hidup kita dari hari ini. Dari hari ini kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tetap percaya, sekalipun di lembah kekelaman, Tuhan pasti pelihara hidup saya dan saudara. Kemudian kita tidak buka hati kita dengan kejahatan. Justru kita saling menasihati satu sama lain. Dan yang ketiga, yang menjadi penghiburan buat saya dan saudara, satu pengharapan, ada tempat perhentian bagi orang yang setia dan taat sampai akhir bersama dengan Kristus. Jangan keraskan hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di kembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam.
tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari